Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana ayat pembacaan kita yang sudah kita baca dari Efesus 4 ayat 17 hingga 24. Jadi Bapak Ibu, LAI memberikan judul yaitu manusia baru. Tepat sekali, dari mana manusia berubah? Dari manusia lama hingga ke manusia yang baru. Jadi bisa kita katakan bahwa kita manusia pasti sangat merindukan atau menginginkan tentang perubahan itu. Seperti contohnya sederhana saja, seperti kita ingin mendapatkan perubahan, kita menambahkan gaji kita yang dari sekian meningkatkan gaji kita. Misalnya juga perubahan untuk dalam karir kita, perubahan juga dalam jabatan kita. Pasti kita menginginkan atau merindukan atau membutuhkan perubahan tersebut. Jadi tapi tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara dalam pembacaan firman kita kali ini, yang dimana yang dimaksudkan perubahan yang sangat penting. Apa yang kita butuhkan adalah perubahan dalam karakter kita sendiri, dalam hidup kita, dalam diri kita, yang dimana kita dapat merubah hidup kita dari manusia lama hingga manusia yang baru. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak lagi sama dari mereka manusia lama. Mereka justru harus bisa menuju ke manusia yang baru. Mereka itu harus bisa mengubah hidup mereka. Mereka harus bisa mengingat tentang kasih Kristus yang sudah datang kepada umat manusia. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan kepada orang Efesus untuk menanggalkan atau meninggalkan manusia yang lama tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena firman telah mengubah kehidupan mereka, yang dimana firman inilah yang menjadi standar umat manusia menuju ke manusia yang baru Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu mereka yang dikatakan mereka yang tidak mengenal Allah atau yang mereka yang tidak takut akan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencintai kebenaran Alkitab, yang tidak mau ikut turut dalam kehendak Allah itu sendiri. Jadi mereka ini dikatakan sebagai orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik ini adalah Bapak Ibu Saudara orang yang memang bertuhan, tetapi mereka ini tidak mau mengikuti kehendak Allah itu sendiri. Mereka hidup dalam kefasikan. Bagi mereka yang tidak bertuhan itu atau yang tidak mau mengenal Tuhan itu, kebenaran adalah apa yang mereka sukai, atau kebenaran adalah mereka yang cocok pada diri mereka sendiri. Ini adalah orang-orang yang fasik. Jadi apa yang kebenaran standar Alkitab, apa kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka itu tidak suka. Mereka justru suka akan kebenaran yang condong atau cocok untuk kedamaian mereka sendiri. Jadi yang tidak cocok dengannya, yang tidak disukai oleh dirinya, bukan disebut kebenaran. Itu adalah orang-orang fasik Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini adalah pergumulan yang patut kita gumulkan, yang patut kita jawabkan, yang patut kita atasi. Bagaimana kita harus bisa menuju ke hidup ke manusia yang baru. Kita harus membutuhkan perubahan itu. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita sehari-hari untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Penempatan diri yang tepat yang sesuai dengan Alkitab adalah di mana kita harus bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari menurut kehendak Allah itu sendiri. Kita jangan seperti orang-orang yang fasik, yang justru apa yang kita sukai itu adalah suatu kebenaran. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi merasa bahwa betul-betul berjalan semaunya. Jadi mereka itu berjalan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Allah Bapa itu sendiri. Mereka hidup dalam kesia-siaan, iya, karena mereka masa bodoh akan semua perintah-perintah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada umat kita manusia. Mereka masa bodoh akan semua hukum-hukum yang Tuhan berikan. Jadi mereka ini adalah orang yang menolak semua akan kehendak Tuhan yang diberikan kepada umat manusia Bapak Ibu dan Saudara. Kehidupan yang penuh kesia-siaan semestinya tidak boleh pada
ada pada kehidupan orang Kristen atau pada kehidupan orang yang percaya. Kehidupan kesisian ini sungguhlah sangat mengerikan, karena inilah seorang tidak betul-betul mengenal kehidupan Tuhan itu sendiri. Orang percaya tentunya berjalan seturut dengan kehendak Allah itu sendiri. Orang percaya tentunya berjalan sesuai ketetapan Allah yang tetapkan kepada kita umat manusia. Semestinya begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang kemudian menjadi gambaran dari hidup lama betul-betul menjadi gambaran yang merusak nilai-nilai kehidupan Kristen dan bermusuhan dengan siapa saja yang menyukai kebenaran itu. Mereka hanya bersahabat dengan mereka yang menyukai kegelapan. Mereka hanya suka bersahabat atau bergumul atau berteman dengan orang-orang yang sangat mencintai kegelapan. Ini adalah ciri-ciri kehidupan orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus, kamu tidak demikian, karena kamu telah belajar untuk menanggalkan atau meninggalkan kehidupan yang lama. Kamu harus bisa menuju ke kehidupan yang baru, perubahan yang baru, ke manusia yang baru. Bukan lagi kita hidup sebagai manusia yang lama. Artinya adalah kita bukan lagi manusia yang lama lagi, akan tetapi kita menjadi manusia yang baru, di mana kita sudah mengenal ajaran Kristus ini. Ini yang menjadi luar biasa, karena kita semestinya kita belajar akan kebenaran Kristus tersebut. Belajar mengerti kebenaran, belajar dalam hidup kebenaran. Nah, ini yang disebut dengan manusia yang baru. Lain daripada itu, bukanlah manusia yang baru, tapi tetap menjadi manusia yang lama. Bukan lagi menjadi manusia terus hidup dalam kegelapan dan mencintai kegelapan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Kristus, semestinya hendaklah kita hidup semana mestinya apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Mungkin kita masih suka bertutur kata yang kasar, masih suka ada sikap ego, dan dimana kita juga masih sering bertindak jahat, bertindak gosip. Itu adalah ciri-ciri yang dimana kita masih ada di manusia yang lama. Hendaklah itu semua saudara-saudara kita ubah, agar kiranya kita bisa meninggalkan atau menanggalkan sikap-sikap yang lama tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjauhi, meninggalkan itu, menanggalkan itu. Kita harus bisa mengupgrade diri kita. Kita harus bisa berubah. Perubahan yang kita butuhkan adalah perubahan di mana kita harus bisa menuju ke manusia yang baru. Bukan justru kita tetap atau merasa nyaman dengan zona nyaman kita yang sebagai manusia yang lama. Sebab semata-mata kita menuju ke manusia yang baru adalah untuk hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bukan hanya kita berjalan seturut dengan kehendak kita, bukan kita hanya berjalan dengan kemauan kita sendiri, tapi justru kita harus berubah. Perubahan yang kita butuhkan adalah perubahan yang dimana kita hanya semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sebab perubahan demi perubahan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, inilah seharusnya kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang benar, kehidupan orang Kristen yang seharusnya semestinya ada pada diri kita. Bukan hanya kita mendengar saja, kita hanya melihat saja, kita hanya mengerti saja, tapi kita tidak mau melakukannya karena Tuhan memberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, proses pembaruan dalam hidup akan terus berlanjut hingga pada akhir hidup kita. Dan proses itu akan tampak pada perubahan itu. Hari demi hari dalam hidup tiap-tiap anak Allah, apakah orang yang sudah berubah bisa jatuh kembali? Dia memang bisa jatuh kembali, tapi dia akan bangkit kembali, dia akan berubah lagi menjadi manusia baru. Tetapi apakah ketika orang yang sudah berubah tapi jatuh dan tidak bangkit lagi? Itu adalah jawaban bahwa dia tidak benar-benar berubah. Itu hanyalah, bisa dikatakan itu hanyalah perubahan semata-mata saja, perubahan sementara. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh berubah, benar-benar berubah untuk terus-terus berubah hingga akhir hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus kita, Kristus, sejauh manakah kita sudah menjadi manusia yang baru? Menjadi manusia yang baru menurut standar Alkitab,
Marilah kita uji diri kita sendiri, apakah perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita menurut standar Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kiranya kita mengukur diri kita dengan standar Alkitab, apakah kita sudah menjadi manusia yang baru, apa menjadi manusia yang lama.